Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, tiba saatnya Anda ikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Tak lupa juga salawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib yang insya Allah bisa selalu Anda simak setiap hari Ahad dari pukul 5 hingga pukul 7 nanti. Kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib bersama Bahyai Muhlisuladi Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodotus Salam Tambar Joronding Pati. Pagi ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati, dan kita akan meneruskan bahasan Ahad lalu Mitra Pas masih seputar haji. Ini bagian yang kedua. Dan kitab hadis Targhib wa Tarhib ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Beliau adalah seorang ulama besar ahli hadis. Kitab ini dinamakan dengan Targhib wa Tarhib karena di dalamnya berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang targhib, tentang anjuran, dorongan, motivasi, janji, pahala, balasan ataupun juga surga. Dan dengan dilengkapi tarhib. Tarhib ini adalah semacam ancaman, peringatan, pantangan akibat buruk dosa dan neraka atau punishment dalam masalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dan pagi ini kita membahas seputar haji bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hajj utawi kumpulan ingkang nerangake masalah haji. Ini bagian bab yang khusus menerangkan tentang haji dan seputar haji. Hadis pertama dalam bab ini, kalau dalam kitab Targhib ini hadis ke 1685. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kacerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngendikan Abi Hurairah, suila den suwuni pirsa sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali utawi indi amal to afdalu iku le utama. Qala, jawab Kanjeng Rasul, imanun iku iman billah ing Gusti Allah wa rasulih lan rasuli Allah. Qila, den takokake malih, summa madza, tumuli napa malih Kanjeng Rasul? Qala, jawab Kanjeng Rasul, al jihadu fi sabilillah iku jihad fi sabilillah.
Qila tentake summa madza tumuli napa malih jeung Rasul. Qala jawab Kanjeng Rasul, hajjun mabrurun iku haji mabrurun kang bagus. Rawahul Bukhari wa Muslim wa rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Di hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban juga meriwayatkan, juga mensahihkan. Wa lafdhuhu, lafadznya menurut Ibnu Hibban, qala Rasulullah, afdhalul a'mali utai utama-utamane penggawean indallahi ana ngersane Gusti Allah taala iku imanun iman la syakka fi kang ora ana keraguan iku maujud fi ing dalem iman. Wa ghazwatun lan perang la ghululalih kang ora ana penipuan fi ing dalem perang. Wa hajjun lan haji mabrurun kang mabrur. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah, mohon maaf dari keterangan Abu Hurairah masih dari Ibnu Hibban, ada tambahan lafadz hajjatul mabruratun utawi haji kang mabrur iku tukaffiru bisa nglebur khotoya ing keluputan sanatin, khotoya sanatin ing keluputan setahun. Hadis ini terangkan dari Abi Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, ya Kanjeng Rasul Muhammad ini ditanya, wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama? Paling utama itu paling istimewa. Bahasa Arabnya afdol, menggunakan afdalu tafdil, lebih utama gitu. Dijawab Nabi, imanun billah wa rasulih, yaitu mengimani Allah dan Rasulnya. Ini pekerjaan yang paling baik. Tsumma madza, kemudian apa lagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah. Kalau menggunakan al jihad berarti bermakna satu upaya, karena jihad itu adalah upaya untuk mengalahkan. Nah itu upaya untuk mengalahkan, memenangkan sesuatu yang di jalan Allah. Kalau melawan kebodohan ya upaya menghilangkan kebodohan umat Islam agar pinter, bisa baca tulis Al-Quran, bisa paham Quran hadis, berarti bikin pesantren, majelis ta'lim. Nah, itu adalah bagian daripada al-jihadu fi sabilillah. Itu. Kemudian kalau ada buku yang menjelek-jelekan tentang Islam, maka kita membuat buku yang menjawab itu semua, itu juga bagian daripada jihad fi sabilillah. Ketika ada perlawanan fisik, kemudian kita melawan dengan fisik juga, itu juga al-jihadu fi sabilillah. Jadi upaya melawan dan menghidupkan, melawan yang merusak Islam dan menghidupkan Islam, itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Itu juga pekerjaan yang paling baik. Maka mendidik anak-anak, mengajari membaca Al-Quran, mengajar di TPQ, madrasah diniyah, pesantren, majelis ta'lim, yang niatnya baik, itu adalah jihad dan pekerjaan yang paling baik. Walaupun mungkin gajinya yang tidak baik gitu ya. Tsumma madza, tumuli apa lagi ya Rasul? Dijawab hajjul mabrurun, haji mabrur. Haji mabrur, haji yang menjadikan baik gitu. Artinya haji mabrur itu kata abror. Kan kalau birun itu baik, abror, mabrurun itu orang yang menjadi baik, jadi berhaji menjadi baik. Inilah dambaan, maka namanya hajjul mabrurun, haji yang menjadikan baik. Nah itu yang pekerjaan yang paling baik. Ini riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat Ibnu Hibban juga sahih, maksudnya demikian, cuma susunan lafadznya yang berbeda. Jadi
redaksinya yang beda. Jadi dengan kalimat afdhalul a'mal indallahi ta'ala imanun la syakka fi. Afdhal utama-utamanya suatu pekerjaan bagi Allah adalah mengimani Allah, dan itu tiada keraguan lagi. Kemudian ghuzwah la ghululah, perang yang di dalamnya tidak ada ghulul, pengkhianatan di dalamnya. Jadi perang yang betul-betul untuk menghadapi rodda a'da al-muslimin an ardil Islam. Jadi untuk mengusir musuh-musuh orang Islam dari bumi Islam. Artinya perang yang tujuannya betul-betul li'ila'i kalimatillah. Bukan perang. Jadi perang yang tidak ada penipuan. Artinya perang ini kelihatan perang agama tapi motifnya adalah kekuasaan. Perang agama tapi motifnya adalah harta benda dan takhta. Ini berarti ghulul dalam perang itu. Itu tidak termasuk al-jihad berarti. Tapi itu berjuang tepatnya, yaitu nguber beras, baju dan uang itu. Bagi beda dengan jihad dalam arti sesungguhnya dengan berjuang gitu. Kalau berjuang nguber beras, baju dan uang itu. Jadi kedoknya itu perang, tapi hanya mencari takhta, harta dan wanita itu. Jadi itu tidaklah al-jihad yang dimaksud di sini. Kemudian haji mabrur. Dalam riwayat keterangan Abu Hurairah ada satu tambahan, ada kalimat hajjatul mabruratun tukaffiru khotoya sanatin. Haji mabrur itu mampu menghapus kesalahan 1 tahun. Baik. Nah, al-mabrur, haji mabrur itu yang seperti apa? Qila huwallazi la yaqa'u fihi ma'siyah. Haji yang huwa atau hajinya itu alladzi la yaqa'u fil ma'siyah. Wa qad jaa'a min hadisin Jabir marfu'an inna birral hajj it'amut tu'am wa tibul kalam wa inda ba'dihim it'amut tu'am wa ifsya'us salam. Jadi haji mabrur itu ya setelah haji dia tidak jatuh pada permaksiatan, tidak melakukan permaksiatan. Jadi setelah haji dia menjadi baik sehingga tidak melakukan permaksiatan. Maka dalam hadis Jabir itu haji mabrur itu ya inna birral hajj, sesungguhnya kebaikan haji adalah pertama, atau haji yang baik adalah it'amut tu'am, satu, suka memberi makanan. Saya artikan dermawan. Nah, haji yang baik itu dia berubah menjadi dermawan. Dermawan itu punya empati, kepekaan sosial, punya kepedulian terhadap apa saja. Ada yang dermawan dalam satu bidang tapi pelit dalam bidang lain, atau dermawan dalam satu tujuan tapi bakhil yang lain, kan banyak. Contoh, ada panitia masjid, pesantren atau mushola datang ke rumah. Wah, aku wis nanggung masjid iki, Kang. Sebetulnya tidak harus demikian. Kalau betul dermawan ya, aku tak melok titip ya, Kang. Wis aku yo rasa tidak harus menerangkan apa yang sudah dilakukan. Tahu kalau masjid itu baik, mushola itu baik, madrasah sudah kasih aja. Kalau memang ada gitu. Nah, itu berarti orang itu amut tu'am. Orang itu dermawan. Kemudian watibul kalam, baik pembicaraannya, baik kalamnya, baik omongannya. Setelah haji artinya omongannya baik, artinya ya diksinya mungkin, redaksinya juga gitu ya. Kemudian substansi omongan. Jadi biyen misoh saya kira seneng misoh, biyen ngamuk gak seneng ngamuk, biyen memaki mencaci sekarang tidak mau. Dulu suka meremeh sekarang tidak. Kemudian wa inda ba'dihim, menurut sebagian ulama dengan kalimat it'amut tu'am wa ifsa'us salam, ada kalimat ifsa'us salam, menebar kedamaian. Jadi kalau kita menyimpulkan orang yang mau berhaji itu berarti orang yang akan menjadi baik. Nah, maka semakin banyak haji negeri ini berarti semakin potensi orang menjadi baik itu lebih besar.
Maka ikut senang dan berbangga hati di saat tetangga kanan kiri kita, kenalan kerabat yang pergi haji. Atau mungkin orang-orang kaya baru atau orang nakal sekalipun, kalau haji harus kita beri semangat, motivasi, karena sesungguhnya satu, orang haji itu betul-betul belajar beribadah, taat beribadah, disiplin dalam beribadah. Kemudian nomor dua, betul-betul menggunakan harta, nyawa, dan jiwa. Ya. Kemudian outputnya dia itu akan menjadi baik, akan menjadi orang yang dermawan, akan menjadi orang yang kalamnya baik, kemudian siap menjadi orang-orang yang akan menebar kedamaian di muka bumi. Bayangkan ada 1000 haji di desa kita, wah di kampung kita pasti baik semuanya, karena dermawan gitu ya. Karena dunia ini akan baik ketika dihuni para dermawan. Dunia ini senantiasa menjadi baik ketika as-sakhaul aghna'il mu'min itu keluar. Tapi kalau orang kaya-kaya ini tidak ada yang keluar, dalam arti mengeluarkan harta bendanya, maka dunia pasti tidak dalam keadaan baik-baik saja. Maka bisa kita ambil kesimpulan, semakin banyak yang haji, Indonesia akan semakin baik dan semakin damai, insya Allah. Gitu. Kemudian hadis selanjutnya, kalau kita baca semua dalam kitab ini, maka sangat banyak sekali lah. Untuk menjadi haji yang mabrur itu bagaimana? Kan dampak orang haji itu mabrur. Pertama adalah tentu harta benda yang dibawa itu halal dan thayyibah. Kemudian kedua adalah niatnya baik. Setelah itu kemudian tidak melakukan pantangan dalam haji. Apa pantangannya? Dalam hadis terusnya, wa anhu, taksir saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mireng ingsun Rasulullah Kanjeng Rasul yaqulu dawuh, man hajja falam yarfuth walam yafsuq wa raja'a min dzunubi kayauma waladat ummah. Mantai sapane wong hajja lamun ibadah haji sapa man falam yarfuth mongko aja rofas. Rofas itu kasarane cabul perbuatane, cabul pikirane, ngeres itu apa ya? Ya cara mohon maaf dengan bahasa, kalau istilah anak muda itu omas, otaknya mesum. Nah itu ya. Jadi omas itu otak mesum. Jadi apapun harus pandangannya, pembicaraannya, guyon kelakarannya itu seputar kemesuman atau keenahan syahwat itu. Dipastikan kalau dalam prosesi haji kok itu ada, maka dipastikan tidak bisa mabrur. Karena ini pantangan baku. Selain ikhram itu adalah memang pantangan, tapi ini pantangan baku adalah rofas, walaupun terhadap istrinya sendiri. Terhadap istrinya. Nah, itu. Kemudian, cuma rofas ini kan terkadang gini, jamaah haji banyak yang tidak memahami benar, sehingga begitu dia berangkat dari rumah sampai, apalagi yang gelombang pertama itu kan memang lebih lama ya, sehingga di sana dia tidak mau karena takut rofas, kemudian rakwani gojeki bojone, nglorai bojone, nyawang bojone. Nah, itu tidak berani karena takutnya wah awan haji ra kena rofas. Nah, artinya dalam prosesi haji itu yang tidak boleh. Prosesi haji itu ya ketika sudah ya dari umroh sunnah, umroh wajibnya itu, kemudian digandeng dengan dari mikot haji di tanggal 8 untuk yang tamattu. Di tanggal 8 sudah ambil niat dari mikotnya ya, kemudian sampai prosesi haji sampai selesai. Itulah namanya haji yang tidak boleh rofas. Sebetulnya tidak lama, 5 harian lah. 5 hari itu ojo dipikiran ngeres, ojo dipikiran cabul, jangan berbuat cabul, jangan di otak mesum, apalagi perbuatan mesum.
walau terhadap istrinya sendiri. Dengan pasangan halalnya itu jangan ada rasa, gitu. Jangan ada rasa ingin hasrat, ingin bermesra-mesraan. Itu namanya rofath. Itu di prosesi haji dan umroh. Selain itu boleh, selain itu. Kalau ketika sudah lepas ikhram, ya berarti boleh. Halal namanya, ikhram itu banyak hal-hal yang diharamkan. Setelah buka berarti dia halal gitu. Kemudian walam yafsuqu, dan tidak berbuat fusuq. Fusuq itu fasik, nakal. Nakal contohnya ya sederhana, disikut balik ngikut, didak balik ngedak, tukaran gitu loh. Itu fasik kan, ada barang ndak haknya diambil, kemudian tidak mau memberi lewat orang, begitu dapat tempat kemudian begogok, itu fasik itu namanya. Kemudian dalam hadis lain wala jidala, dan jangan berdebat. Dalam berdebat ojo-otoan ayel-ayelan. Di sana banyak orang macam-macam. Ya sudahlah, biarkan mereka beramal, karena ketika kita di Mekah itulah kita akan mendapatkan pencerahan otak, ya, pencerahan otak. Nomor 2, wawasan kebangsaan. Ketiga, perbedaan ikhtilaf itu banyak sekali. Sehingga kalau kita tidak damai dengan diri kita, kita akan mudah mendebat orang. Wah, itu salah, itu keliru, salah itu. Padahal tentang ritual agama itu kan banyak sekali. Dari sanalah tempat mengamalkan lana a'maluna walakum a'malukum. Silahkan apa yang kau yakini lakukan, yang kau yakin biar kau lakukan. Jadi tidak ada perdebatan. Ya, tidak ada perdebatan. Lah, yang paling sering perdebatan itu nanti orang haji itu terpancingnya adalah ketika di Mina. Mesti akan terjadi debat Mina jadid au mina qadim. Itu selalu menjadi perdebatan, apalagi ini mohon maaf jamaah Indonesia itu kan masih banyak mengaji pada kitab-kitab klasik, kemudian yang ngajar orang-orang klasik atau orang-orang kuno yang tidak mau menerima info agama atau penjabaran keterangan dari ulama-ulama kontemporer. Ini akan bermasalah sekali ketika haji, sehingga pada waktu haji bisa dipastikan perdebatan itu muncul masalah mina jadid dan mina qadim. Hati-hati loh itu loh. Sudahlah, kalau kita di sana ya sudah ngikuti di sana gitu. Kita iltifat kan sudah dari rumah, iltifat masalah wudhu kita, masalah yang batalkan wudhu, masalah tawaf, masalah fikirnya kita iltifat ke mazhab sana. Kalau kita tidak iltifat atau intiqal madhab, itu kita akan kesulitan, termasuk masalah penentuan mina. Jadi nanti kita tidak harus otot-ototan, wah ini kalau kita di sini kita berarti tidak sah, karena kita dibayar dam. Karena apa? Kita ini ada di mina jadid. Nah itu yang sebetulnya harus dihindari, jangan ada perdebatan. Dan itulah dipastikan kalau hajinya itu meninggalkan 3 pantangan besar ini, tidak mesum, tidak nakal, tidak perdebatan di sana, maka dawuh Rasul, maka roja'a min dzunubihi, roja'a mongko bali sapa wong sing haji min dzunubihi saking dosa-dosane man, kaya umakaya dina waladat nglairake hu ing man sapa ummuhu mbok man, maka dipastikan dia itu pulang dari haji persis seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, kayak bayi yang ngewek-ngewek yang tidak punya dosa itu, kalau pantangan besar ini ditinggalkan. Hadisnya rawahu Bukhari Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah Tirmidzi. Kemudian kecuali Tirmidzi ada kalimatnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah mengampuni seluruh dosa yang telah lampau, bukan hanya setahun seperti dalam keterangan Abu Hurairah Ibnu Majah, tapi seluruh dosa dari baliknya sampai haji itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah haji dia akan terjaga tidak berbuat maksiat, dosa dan lain sebagainya, insya Allah. Baik mendengar, demikian YHD telah mengawali jumpa kita pagi hari ini dalam bincang-bincang yang berkaitan dengan haji. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar Pas FM dimanapun Anda berada, melanjutkan bincang-bincang kita
pada hari Ahad yang lalu, di mana kita sudah menetap di Mekah untuk persiapan melaksanakan ritual haji. Assalamualaikum ya Ti. Waalaikumsalam. Diunjuk kopi ini. Ampun. Iya Ti. Setelah jamaah kita berkumpul di Mekah, kalau tadi Yati telah menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Itu kuncinya di situ. Nah, tujuannya di situ. Nah, kita sampai pada saat menjelang ritual haji, di mana ritual haji akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah insya Allah jatuh nanti pada tanggal 27 waktu Arab Saudi. 27 Juni 27 Juni ya. 27 Juni akan melaksanakan persiapan menuju ke Arafah. Nah, ini berdasarkan pengalaman Yedi. Seluruh jamaah biasanya kan pada tanggal 8 ya, 8 Dzulhijjah. Ya. Bersamaan tanggal berapa Masehi itu dianjurkan cepat-cepat untuk segera persiapan menuju ke Arafah. Ya. Biasanya di jamaah diura-ura ya. Sholat duhur dagake kan ya. Dan niat untuk haji atau niat untuk mikot hajinya kan itu di Mekah. Ya. Nah, di pemandukan masing-masing ya. Di hotel. pemandukan masing-masing. Ya, mungkin ada pengalaman menarik. Ini kalau tadi kan masalah ibadahnya, sekarang kegiatan. Pada saat panjenengan menunaikan ibadah haji tahun yang lalu, jadi baru aja sehingga perubahannya tidak terlalu banyak. Pada saat seluruh jamaah haji harus meninggalkan kota Mekah dengan jumlah yang sekian juta, karena hari itu semuanya sudah berkumpul di Mekah ya. Sekian juta. Ini mungkin ada pengalaman yang menarik yang mungkin bisa diketahui oleh jamaah haji kita yang akan berangkat mulai tanggal 19 ya. Mulai tanggal 19 akan melaksanakan kegiatan itu jadi. Begini, tanggal nanti kan jamaah itu sudah 2 hari sebelum tanggal 8 itu sudah diminta untuk stay di hotel. Ya. Artinya ya persiapan lah secara fisik, istilah waktu inilah tepatnya itu untuk mengarahkan jamaah itu untuk banyak istirahat, artinya begitu. Ya. Tapi kalau kita kemudian yang kemarin kan 1 bulan tuh banyak istirahat. Ya. Ya haji itu di Arafah kelak, jadi efisiensi waktu dan sebagainya, hemat tenaga dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau melihat praktek kemarin, sebetulnya ya biasa-biasa. Artinya biasa begini, karena justru yang menjadikan ketakutan, kepanikan di mental itu sebetulnya terkadang panitia yang terlalu over. Panitia atau petugas haji yang terlalu over gitu. Kalau kita lihat, karena persiapannya bagus sekali. Arab Saudi persiapannya juga luar biasa bagus. Sudah diatur di ring-ring atau di maktab masing-masing. Dan kok itu konsolidasinya adalah hotel ke negara, bukan kita. Jadi kita kemudian mengikuti hotel, sehingga tanggal 8 itu pihak hotel itu yang sudah sibuk. Hotel kerjasama dengan petugas haji. Bahwasanya nanti jamaah di katakan dulu kita di Tower Al-Kiswah ya, itu akan dimobilisasi, akan diangkut oleh bis dengan menggunakan bis milik hotel. Jadi bukan milik panitia haji, tapi milik hotel. Jadi panitia haji itu atau negara kita sudah kono masalah tak panggonan, maktab dan kendaraan itu urusan
hotel gitu. Sehingga ya kita malah justru banyak istirahatnya, tengok dan sebetulnya itu juga tidak bagus. Padahal kalau kita gunakan untuk umroh pun masih bisa, masih mungkin, masih jamaah pun masih oke lah. Kecuali yang di tanggal 8 itu, tanggal 8 memang mobilisasi dari pagi karena banyaknya jamaah. Kemudian keterbatasan kendaraan karena kalau kendaraan di los semua malah justru menjadikan macet. Ya. Sehingga dibatasi per hotel hanya boleh mengeluarkan kendaraan bis sekian gitu. Dan pada pengarahan itu ya nanti masing-masing duduk sesuai bisnya dan maktab hotelnya, maktab Arafahnya. Tapi nanti prakteknya juga enggak. Jadi ternyata nanti juga begitu bis siap semua juga sudah masuk semua rame-rame karena nanti sudah pembagian di Arafah itu per kloter. Pokok sama wilayah mungkin ya. Ya, per kloter wilayah. Jadi per kloter wilayah. Jadi misalnya Solo, SOC Solo ya, misalkan SOC 1 katakan untuk Pati atau ya per wilayah. Jadi itu nanti dibawa bareng-bareng karena kloternya akan maktab di Arafahnya akan dikumpulkan sesama kloternya. Katakan SOC 1 Solo, SOC 1 Padang, SOC 1 Jakarta, SOC Solo, SOC Solo, Bekasi, Padang, gitu ya. Nanti ya itu nanti sama pada kelompok kloter. Nanti dia akan disamakan dengan kelompok kloter walaupun beda kabupaten atau provinsi gitu. Sehingga nanti dari hotel itu ya walaupun pengarahannya nanti bisnya tidak bisa, jadi prakteknya ya tetap mana yang kosong ditempati karena kalau menunggu gitu mah nggak jalan. Tapi kadang itu untuk memudahkan kalau pada saat saya dulu ya itu kan masing-masing embarkasi katakanlah kloter SOC ya, SOC Jawa Tengah kan jumlahnya sekitar 31.000 jumlah jamaah ya, sehingga menempati dalam satu tenda besar tenda besar. Nah ini ya kalau yang lalu itu bis memang sudah sampai ke depan tenda mendekati tenda. Jadi kan ada jualan lebar-lebar ya, itu masing-masing sudah tempat kayak itu. Gitu diatur kayak semacam perumahan. Ya betul ya. Jadi nanti katakan kloter 1 ya dari berbagai macam wilayah itu di blok situ kloter 1 gitu. Jadi nanti yang kata SOT Solo nanti satu kloter itu satu tenda. Satu kloter satu tenda. Jadi katakan kloter 1 SOC 1 satu tenda, SOC 2 satu tenda. Dan itu hanya di beda perempuan laki-laki. Jadi SOC 1 Solo, kemudian yang laki-laki satu tenda, yang perempuan satu tenda. SOC 2 Solo, satu laki satu. Dan itu nanti Padang juga demikian, Jakarta. Itu satu blok, satu terminal, nanti masing-masing bukan terminal, halte. Jadi begitu sampai Arafah bis kemudian berhenti di haltenya maktab, kemudian kita tinggal masuk saja enak mencari mana SOC Solo 1, SOC Solo Putri 1 gitu sudah diatur begitu. Iya, tapi dari ini kan nanti kloter itu di tenda itu kan kelompokkan. Kelompokkan ini misalkan Jawa Tengah, ini tenda kedua Jawa Timur, kemudian tenda ketiga Jawa Barat ya. Ini apa yang harus dilakukan supaya tidak kesasar tenda? Soalnya begini, pada saat ini pengalaman tapi mungkin bisa diambil manfaatnya. Pada suatu hari pagi hari, biasanya saya jalan-jalan putar-putar di sana. Gitu. Nah, pada saat mau buang air besar, ternyata di tenda di kamar mandi yang disediakan di tenda yang saya tempati itu penuh ya. Nah, kemudian saya itu melompat ke pagar orang lain. Jadi kan satu daerah ada batasnya. Per kloter ada batasnya. Per kloter ya. Per kloter itu sudah diatur dengan pembatas pagar. Ya, betul. Jadi kalau tidak keluyuran, saya kira tidak akan bingung. Nah ini pengalaman saya begini. Jadi saya lompat pagar karena menunggu antrian yang di tempat yang itu dulu ya. Sekarang mudah-mudahan sudah ada. Itu lompat pagar. Nah yang jadi masalah itu begini.
kalau kita tidak benar-benar brilian mengingat jalan yang kita lalui, nah pasti bingung. Ternyata kesasar. Ya betul. Saya sempat kesasar Ya. itu sampai HP delalah itu enggak ke bawah. Bingung, waduh piye iki kemana ini jalannya simpar. Loh, masalahnya hampir tendanya sama ya. semua, hanya beda tulisan. Benderanya sama. Merah putih semua. Yang beda itu SOC-nya ya. Kemudian mana. Nah ini yang harus menjadi perhatian para jamaah ini ya, untuk jangan sampai lompat pagar ya boleh ya, lompat pagar karena itu masih Indonesia ya, masih Indonesia, hanya kebetulan di daerahnya lain, kabupatennya mungkin wilayah provinsinya lain. Nah ini mengalami seperti itu ya. Kemarin karena kita itu fokus khataman, jadi tidak 2 hari tidak kemana-mana. Ya, berarti kalah menarik dengan pengalaman saya waktu itu. Kebetulan kita ya fokus sudah cari tempat. Kalau kamar mandi luas sekarang, kamar mandi dibikin lantai 2. Oh ya, berarti sudah no problem ya. Kamar mandinya no problem sekarang, bikin luas, lantai 2 juga. Ya. Kemudian yang balik sana wanita, balik sini laki-laki, kemudian luarnya juga luas, sehingga justru pada waktu wukuf nanti banyak di luar itu banyak ditempati karena bersih. Saya bersih kan sudah teduh karena pohonnya sudah tinggi. Betul. Karena kemarin kita itu juga karena fokus target khatam gitu ya. Masa kiai nggak khatam ya, izin sama diri. Kalau saya memang mencari pengalaman ya, jalan-jalan mencari pengalaman. Jadi hampir pada waktu sempat saya itu tertinggal, artinya karena merampungkan bacaan Al-Quran itu ya pada sampai maghrib lah. Padahal maghrib itu sudah jamaah, jamaah karena persiapan. Ya, betul. Nah kita masih di luar ya. Harus ada tugas yang harus selesai. Nah begini, kemudian yang kedua, kita mulai pakai pakaian ihram itu kan tanggal 8 itu sudah dari Mekah, sudah niat dari hotel. Dari hotel karena mikotnya ya di hotel itu ya, bukan di hotel kan, tidak seperti kalau kita. Karena bagi yang haji tamattu itu kan otomatis kalau sudah membayar dam, maka mikotnya, kemudian nyambung mikot hajinya adalah di hotel masing-masing. Di tanggal 8 itulah kemudian nanti diserentakkan untuk berikram dan niat haji. Jadi melakukan sunahnya ikhram, mandi sunah ikhram, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian niat nawaitu hajjan wa akhramtu bihi gitu ya. Nawaitu hajjan wa akhramtu bihi lillahi ta'ala, saya niat haji dan ikhram untuk haji karena Allah. Itu di hotel di Mekah. Setelah itu kemudian tanggal 9 pagi diberangkatkan secara beransur. Jadi sehari itu proses pembangkatan dari pagi. Tanggal 8 ya, dari pagi hari. Ya, betul. Dari pagi hari nanti sehari itu akan proses evakuasi dari hotel ke Arafah, ke Maktab Arafah. Gitu. Nah, itu kan selama tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini kan seluruhnya menggunakan pakaian ihram. Kecuali yang nafar awal ya. Nafar awal nanti setelah tahallul ya sudah boleh menggunakan pakaian biasa. Apa yang harus dibawa ya? Karena kan seluruh barang masih di hotel. Kita di sana pakaiannya cuma paling-paling 1-2 sudah bisa, karena hari-hari pertama harus menggunakan pakaian ihram sampai Jumrah Aqobah selesai ya. Kalau sudah tahallul. Jumrah Aqobah kan setelah itu boleh tahallul awal. Sudah pakai tahallul. Iya, tahallul awal. Setelah Aqobah nanti ada yang sudah tahallul awal, kemudian sudah melepaskan baju. Ya. Apa yang dibawa, Pak? Ya tetap membawa salin ganti baju untuk persiapan nanti di Arafah, di Mina. Karena nanti kalau di tanggal 8, 9, 10 berarti 3 hari kan kita ikhram. Otomatis pakai pakaian ikhram, tidak membutuhkan baju, dan hanya mungkin yang punya serep pakai serep atasan saja atau bawahan, tidak harus 2 setel, enggak lah. 1,5 ya sudah cukup. Karena itu nanti repot dengan urusan itu saja, bawaan aja. Dan bawalah baju hangat dan baju santai ketika nanti di Mina, kan masih 2 hari nanti. Kalau manggil nafar sani. Kalau Indonesia rata-rata mengambil nafar sani, nafar awal, kemudian tahallul awal. Nah, tahallul awal nanti berarti setelah Aqobah pulang, kemudian
pada tahalul. Nah gitu. Kemudian mereka melepaskan ihram. Kemudian meneruskan untuk bernafal jamrot ke hari ke-11. Kemudian ke-13, nah ini sudah mungkin pakaian santai, santai. Maka bawalah baju, jangan lupa apa yang dibutuhkan di sana gitu. Ya. Terus ini mengalami kesulitan enggak pada saat jenengan haji itu? Karena jarak antara Arafah sampai ke Musdalifah pada saat kita harus mabit ya, di Musdalifah untuk mengambil kerikil, jaraknya 9 km ya. Saya kira itu banyak yang berjalan banyak ya. Kemudian pada saat mengambil kerikil ini kan kalau dulu pada tahun pertama haji atau tahun-tahun beberapa puluh tahun yang lalu itu enaknya pada waktu itu jamaah yang dari Arafah, Musdalifah, Mina itu tidak turun ya. Jadi yang turun perwakilan ngambil kerikil aja. Jadi masih di bis kemudian langsung ke Mina ya. Terus sekarang enggak. Sekarang jamaah yang sudah selesai wukuf kemudian habis maghrib diangkut sebagian diturunkan ke Musdalifah untuk ngambil kerikil. Bis kembali lagi ngambil jamaah. Pada saat bis yang ngambil jamaah tadi selesai, kemudian jatahnya yang di Musdalifah setelah ngambil kerikil menuju ke Mina, ini pada saat Yati dulu ada kendala enggak ya? Kalau kemarin kebetulan karena haji itu hanya separuh maka kita juga betul-betul sempat rebahan lah, tiduran di Musdalifah. Jadi kita diturunkan di Musdalifah setelah haltenya. Pintu jadi nanti juga diatur di Musdalifah juga SOC 1. Jadi setiap SOC seperti di Arafah. Jadi setiap kloter itu sudah diatur di pintu halte masuknya dan keluarnya. Dan begitu keluar dari bis nanti sudah ada petugas, kita tidak harus mencari kerikil, sudah ada petugas yang memberi dengan bungkusan masing-masing. Jadi nanti sudah enak sekarang ya. Ya, jadi tinggal menerima sudah dibagi. Center nyukir. Enggak usah sudah. Sekarang sudah ada kantongnya nanti beserta kantongnya. Jadi tidak harus bawa kantong dari rumah. Soalnya waktu dulu itu mesti harus nyari sendiri sekarang sudah disiapin nanti. Luar biasa. Nah, kalau nanti karena 100% diberangkatkan bisa jadi polanya seperti dulu. Ya pada waktu tahun-tahun dulu, jadi nanti mungkin hanya dilewatkan di Musdalifah menetepi syarat mabit di situ, karena mabit di Musdalifah adalah bagian daripada wajibnya haji ya. Maka minimal setengah malam dari nanti bisnya akan dihentikan di situ, walaupun tidak turun sudah dihukumi sama dengan karena sudah di tanah Musdalifah. Berarti bis nanti enggak pada waktu Yati bis itu di Musdalifah menurunkan jamaah ya. Ataukah jamaah tetap di bis? Bisnya jamaah diturunkan, kita sempat yang tidur di situ namanya nginep, alhamdulillah karena nginep. Bisnya kembali mengambil yang lain. Jadi kita turun, kemudian ada petugas yang sudah di situ menyiapkan batu dan kantong. Sejumlah jamarot bahkan lebih. Kemudian sudah digelari karpet situ. Ada toiletnya sekarang, ada toiletnya, ada listrik, artinya kalau mau bikin mie kopi sudah bisa di situ. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih detail ini suasana di Musdalifah sekarang masa tahun kemarin maksudnya sekarang. Sekarang karena seluruh padang Musdalifah dikasih karpet semua. Oh alhamdulillah. Karpet merah, karpet bagus seperti sinilah tuh. Jadi semua area Musdalifah yang di cover negara itu semua dipasang karpet merah semua sehingga kita betul-betul bisa tiduran di situ. Tanpa harus cari kerikil? Enggak harus cari kerikil. Jadi mabit ya? Ya, betul-betul mabit. Karena pengertian mabit kan tidur, menginap. Tengok-tengok lah katanya. Kemudian sekarang dimaknai pokoknya anggar nang kono melewati tengah malam ya berarti nginep gitu. Tapi ya yang kita yang berusaha untuk tidur namanya mabit ya. Kemudian karena gelombang pengangkutan, karena pengertian mabit adalah yang penting lepas tengah malam. Itu sudah tengah malam, maka mulai jam 12 lah untuk di sana jam 12 kurang
30-an, setengah 12 sudah diangkuti, sebagai diangkut ke Mina. Dan itu beransur, walaupun kita kemarin itu orang sedikit saja, kita juga sampai Minanya juga sampai jam 5 itu. Ya, ini pertanyaan lagi ya. Tunggu ya, tunggu bus jemputan tadi. Ya. Dari saat jenengan di drop, Ya. kemudian sampai dijemput lagi. Ya. Butuh waktu berapa lama jenengan Ya. waktu Maka, tempo hari? walaupun Kan mesti sama kira-kira. Kira-kira walaupun sama. sedikit kan kata separuh, tapi kita sampai Mina jam 5. Waduh, Berarti ya. kita baru bisa naik bis kira-kira ya jam 4-an ya, jam 4 itu baru bisa naik bis itu. Jadi cukup lama berarti Cukup ya? lama Ya, karena cukup lama. antriannya. Ya. Maka nanti ketika di Musdalifah sebaiknya tidak usah terburu-buru karena ngantrinya juga lama. Dan pergeserannya juga tidak jauh ya. Tidur-tidurlah di situ. Dan jangan lupa kalau memang yang suka ngopi bawalah teko. Warung kopi Nggak ada, cuma ada listrik yang kita bisa bikin gitu ya. kopi. Kan nanti untuk masalah perkopian itu pemerintah sudah memberi. Jadi nggak usah pusing bawa apa cangkir, sudah dikasih cangkir. Cendok gelas sudah dikasih cendok gelas. Wah, enak juga ya. Enak betul Gula, ya. kopi, Sudah kecap sudah ada. Kecapnya sudah disesuaikan dengan kecap Indonesia. Jadi kecap merek Indonesia, produk Indonesia. Ya, sekarang Indonesia, informasi yang saya terima itu seluruh masakan yang di sana bahan bakunya Indonesia. Jadi jangan Luar biasa. khawatir ya, rasa-rasa Indonesia Rasa semua. Indonesia, Bahkan alhamdulillah. kecap ya kecap produk Indonesia, saus Indonesia, gula Indonesia, kopi yang biasa kita minum itu. Alhamdulillah. Oke. Jadi jangan khawatir ngerempok haji, ngerempoyo Arab koyo dodol. Ya, sudah bawa ATM saja kalau perlu, karena mohon maaf karena untuk transaksi jual beli ternyata pakai ATM lebih praktis daripada bawa uang. Untuk transaksi besar lah di atas 100.000. Bisa ya, itu gesek lah. Bisa, gitu, iya, gesek ya. gesekan Seperti di ada sini lah. gesek ya. Ya sama Oke. tadi, daripada Luar harus biasa. moyang-moyang Bawa duit bawa uang nanti malah resiko tambah hilang. carry tiba. Ya. Oke, jadi baik Kak. Baik. Terus kemudian ini setelah dari Musdalifah di Mina tadi jam 4 ya. Nah, ini Kita jam 4 sampai subuh kita Subuh juga lah ya. jam 6 juga karena turun dari bis itu, kemudian proses berancurnya keluar itu juga sampai ya jam 6-an lah kita baru bisa sholat subuh itu untuk daerah sana. Nah, pengalaman lagi mungkin ya. Ada yang cerita dengan dia tidak kesasar. Ya. Saya gini, saya dulu. Ini pengalaman tapi mungkin bisa diambil manfaatnya. Saya dulu tuh sopirnya itu bukan orang, tidak tahu orang mana ya sopirnya. Mestinya itu dari pada waktu itu kan memang langsung ya, tidak ada, artinya bis itu tidak ngambil lagi, enggak, masih tetap situ. Loh, mau ke Mina, bis itu bisa kesasar ke Mekah. Ini saya diri. Kan Waduh, ini. begitu keluar kan sama maaf Jim atau apa? Tidak tahu lah itu ya. Itu kesasar di Mekah. Ada yang cerita sempat kesasar bis. Ya kalau kesasar bis nggak ada, cuma kesasar pemondokan yang bingung ubek-ubekan di Mina itu pasti iya, karena pasti posisi sama ya. Banyaknya ya, betul. Seperti di mata dia di Arafah ya. Di Arafah asal tidak keluar pagar Aman, tidak ya. akan bingung insya Allah. Tapi kalau keluar ya risiko tanggung sendiri. Kan sebetulnya itu luas juga kok. Kan satu kloter itu banyak. 160 kalau katakan Solo. tiap kloter. Ya. Kloter satu kan disamakan. Jadi di maktab A katakan itu kloter 1. Ya. Padang, Solo, Jakarta, Satu Sulawesi. semuanya, Satu semua, gitu. betul. Hanya embarkasinya beda. Embarkasinya beda, tapi maktabnya nanti sama. Jadi pengertian maktab adalah ini pemondokan area Mekah Madinah itu namanya maktab. Sementara dulu kalau kita bilang maktab adalah hotel gitu loh. Ya. Itu yang membingungkan sebetulnya. Hotel itu sana ya hotel atau Kalau fun. kayak untuk Arafah, Mina ya ada hotel ya berarti ya. Namanya maktab. Maktab, Nah, ya, itu ya, maktab. Oke. Ya, sekarang pada saat jenengan sampai, mungkin jamaah haji nanti dari Musdalifah ke Mina Ya. sampainya beda-beda. Bisa jadi jam 9 Bisa pagi. jadi kantor ya. Subuhan kerinan juga ya. bisa jadi karena ya. dalam prosesi musafir nanti boleh kodok. Karena lah. posisi tadi, posisi antrian jutaan jamaah yang Ya. demikian itu. Kalau kita yang malah separuh, cepet yang jalan kaki ternyata itu.
Tapi pemerintah Terpencar kan melarang. Oh, gitu karena ya. risikonya tinggi. Jadi Iya. satu kesasar, dua kecelakaan di jalan. Maka dari panitia sangat melarang dan tidak membenarkan jalan kaki menuju ke ke Arafah, Musdalifah Mina, dan Mina, tidak diperbolehkan. Ya, gini, itu pada saat jenengan sudah sampai di Mina, kan istirahat dulu. Ada yang istirahat dulu, ada yang Langsung. nekat maksudnya, nekat Iya. langsung melempar Aqobah. jumroh Aqobah. Ya, itu gimana ya? Ya ada. Padahal begini, ini kalau kalian melihat di peta ini antara Mina sampai di Aqobah ini jaraknya berkisar sekitar 2 sampai 3 kilometer. Iya, 3 kilometer. Tergantung mana Pemundukan. pemundukan yang ditempatkan. Kalau Indonesia masih tetap yang dulu lah. Iya, tetap sama aja. Ya, jaraknya sekitar itulah ya, Iya. sekitar 2,5 Jadi kilometer. begitu keluar ya masuk ke terowongan. Ya, Nah, ya terowongan. Nah, jadi ada yang kemarin itu memaksakan diri sampai rumah kemudian istilahnya apa? Kelenger gitu. Kelenger. nggak ada memaksa diri turun di Mina, kemudian jalan kaki langsung menuju ke sana. langsung tadi, kecapean Oh itu. ya, kecapean Lah, berarti ya. Maka sebetulnya faktor yang menyebabkan, mohon maaf, bisa kematian atau sakit sebetulnya adalah kecapean, kelelahan. Maka sebetulnya nggak usah keburu-buru, nggak usah kepengen hebat rampungan. Itu kan ada yang kita hebat begitu ya, biar saya sudah rampungan dulu, kamu kok hebat gitu. Itu sebetulnya hindarilah perasaan itu. Yang penting menjalankan dengan benar. Wong Jawa istilahnya ya alon-alon waton kelakon. Karena waktunya jamar itu juga panjang. 1 hari ya. Dari Aqobah kan 1 yang hari. Aqobah itu 1 hari. Kemudian dari subuh afdolnya ya waktu duha. Tapi kalau kita ngambil waktu duha itu kan begitu banyak dan bersama orang itu, maka kebanyakan memilih setelah subuh itu rondo lega lah. Tapi untuk Aqobah kita tidak bisa karena itu sasarannya satu bersama. jamarat, Nah itu ya. yang harus dihindari, riskan. Kemudian ketika terjadi insiden di terowongan itu juga antisipasi. 1, jangan panik, karena nanti di setiap ada liftnya, ada petugas, banyak petugas nanti dalam, banyak petugas. Kemudian jangan lupa bawa senter, atau HP sekarang. HP fungsinya ada senter, karena bisa jadi walaupun Mekah listriknya mau tak mati gitu. Listriknya sering padam. Kacau juga itu kalau di terowongan mati. Nah di terowongan, seperti kemarin sering padam. Nah, pada waktu itu kita pasang di dalam itu. Nah, karena banyaknya haji itu yang muda-muda kemarin tidak banyak yang panik. Kemudian dia menghidupkan senter, kemudian bertalbiyah, kemudian ya santai jalan keluar walaupun dalam kegelapan. Tadi ya, karena insiden itu terjadi ketika pertama adalah kepanikan. Kemudian orang berusaha selamat lari. Padahal lari kemana kan di dalam terowongan. Nomor 2 gelap. Dia tidak membawa senter. Nah ini sangat mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kalau ada insiden seperti listrik mati atau AC mati. Yang kemarin aja AC mati, listrik mati, bayangkan itu Ci. Ya, hanya yang mungkin menjadi perhatian bagi pendengar khususnya jamaah ini, Ya, jamaah. bahwa jarak sepanjang sekitar 2,5 kilometer tadi itu tidak semata-mata jalan terus, karena di situ sudah disediakan ban berjalan. Istilahnya apa? Eskalator tapi datar ya. Eskalator datar. Itu lumayan untuk itu kan istirahat. jaraknya mungkin berapa ratus meter, ada kemudian ratus meter, ada berat jadi ini Ada 50-an meter. mengurangi kelelahan Iya. mengurangi kelelahan ya. Jadi kalau jalan sendiri memang ya payah juga itu kalau sepanjang itu. Dan yang penting Jamarot itu boleh dibadalkan, itu loh. Aqobah pun boleh ya? Boleh, jadi yang tua-tua, jadi nggak usah memaksakan diri, dibadalkan saja kalau yang tidak kuat. Itu jadi sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena banyak kemarin begitu habis Aqobah. Satu secara filosofinya itu kan ini akan melakukan perlawanan terhadap setan. Ini adalah simbol peperangan yang sesungguhnya. Sehingga setan tidak mungkin tinggal diam ketika kita lempari itu, dan dia akan memberikan satu balasan. Maka insiden yang tidak diinginkan yang paling banyak adalah selepas Jamarot, khususnya Aqobah. Yes.
di Jamarot itu sekarang itu kan terdiri dari beberapa lantai. Kalau tidak Iya. salah 4 ya. Iya, 4 ada sampai 5 empat lantai. yang sama Paling bawah. atas itu Iya. ada kereta malah ya. Iya. Kalau saya lihat itu ya. Kalau saya belum pernah menyaksikan kereta Iya. waktu itu karena baru ya. Itu kereta lewat itu. Dan mungkin itu dari Arafah sampai ke situ ada kereta khusus mungkin dari negara tertentu. Nah, ini Yang kan- kereta itu untuk khusus penduduk Mekah. Iya. Penduduk Mekah. Nah, artinya begini, melempar jamarot akobah Ya. maupun jamarot lainnya, oleh karena ini sudah bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Ini panjenengan pernah pernah menimba sebuah pengalaman enggak? Misalkan dari SOC Solo atau dari Indonesia sekian ratus ribu lantai dasar. Kemudian yang kedua, Surakarta itu lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat. Mungkin ada Nah, cerita ini menarik. jadi nanti kewalahannya petugas haji Ya. itu adalah di Mina. Jadi sudah tidak bisa mengontrol jamaah sehingga jamaah akan berangkat sendiri-sendiri dengan kelompok kecil-kecilnya. Sudah tidak sulit untuk dikoordinir. Satu, selain memang arahnya sudah jelas, Ya. orang kecenderungan itu emosinya akan naik sehingga ingin segera selesai. Sehingga akan berangkat sendiri-sendiri bersama orang yang nyaman dengan mereka. Katakan yang nyaman siapa? Kelompok kecilnya Kelompok kecil ya, atau karo ya berarti belum tentu karunya ya. sudah Lepas orang sudah jumpa lepas. lepas juga ya. Nah, mereka akan berangkat 2 orang, 3 orang kan sebenarnya lebih enak, Ya. santai dan tidak akan kalau banyak orang kan dia akan tertinggal, dia takut justru malah. Dan memang enak begitu pengalaman yang sudah itu. Ketika rame-rame dia justru akan merasa tertekan, terpaksa sehingga dia tidak rileks. Tapi katakan dia tuh jamarot baik akobah dan lainnya, dia berangkat bersama orang yang dia cocoki. Kalau orang tua endok kudu jamarot bareng-bareng nggih Mbah, dan orang ini sabar mengawal. Saya kira tidak akan masalah karena bisa istirahat begitu. Bahwa para di Jamarot ini kan pemerintah sudah mengatur ya. Baik pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia. Ya. Sudah berang tentu pemerintah Indonesia harus menganut aturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jam-jam melempar jamarot ya. Itu kan sudah dibagi. Sudah diatur, ya, diatur ya. di Merpati sehingga Ya. tidak terjadi tabrakan Ya, ya. atau penumpukan Sama nanti prakteknya sudah tidak bisa membendung karena keinginan animo masyarakat ingin segera menyelesaikan jamarot, sudah kepingin lepas ikhram itu Ya. kan tinggi. Ya. Sehingga dia kalau tidak menyelesaikan akobahnya dia tidak bisa lepas. Sementara pakaian sudah kotor, sudah bau, badan sudah gatal dan sebagainya. Kayaknya pertimbangan itu kemudian kenapa mereka ndang-ndang ingin akobah walaupun tanpa pendamping. karena pengen segera tidak menggunakan pakaian ikhram. Ya, kepengen menanggalkan pakaian ikhram ini karena Bebas, ya kan? ya terasa bebas. Kemudian yang bawa bojo ya bisa colek-colek. Colek-colek lagi ya. Karena masih baru takalul awal. Coleknya golek bojo kan gitu. Oke. Ya, Nah, sekarang pengalaman Yedi di Mina ya, Mina. Ya. Mina itu kan terbatas Ya. ya. Menampung jutaan umat Ya. seluruh dunia. Situasi Mina pada saat yang lalu ya, saya kira sama dengan sekarang, mungkin ada peningkatan volume orangnya yang beda. Tapi tempatnya kan sama. Sama. Pengalaman ya itu tempat tidur, kamar mandi dan lain-lain di waktu di Mina. Di Mina yang menjadi masalah hanya sekarang masih menjadi masalah klasik adalah kamar mandi, toiletnya. Padahal sudah ada penambahan tapi karena banyaknya orang jadi ngantrinya tuh susah. Saya terkadang ya rela ndak mandi aja lah. Dan resi binan sama zam-zam saja biasanya. Tapi kalau buang air besar kan tidak bisa ditahan ya. Nah itu yang repot itu. Jadi mau tidak mau harus ngantri kira-kira ya kalau dulu 15 orang ya masih begitu. 15 orang jumlah jamaah haji Indonesia cuma 100.000. Nah, Sekarang 200. bisa 30 orang. Nah, ini yang perlu antisipasi ya, diantisipasi. Kalau di Arafah kan dibikin lantai 2. Kalau Ya. di Mina kayaknya belum. Tapi kemarin sudah ada penambahan. Ke Penambahan kanan, luas kiri. ya. Luas. Atau penambahannya ke samping atau ke atas? Ke samping. Oh, ke samping. Ya. Harusnya ke atas itu. Harusnya ke Karena atas, kemarin ya. pun sudah kayak begitu ngantrinya. Sampai jamaah wanita pun juga ngesuk ke tempatnya Ya. laki-laki. Saking kebelet. Sangat.
Dan bahasa Jawanya kan ya memang iya, seperti benar, itu. benar. Iya. Nah, itu yang menjadi masalah. Padahal di situ nanti kita akan 3 hari kan, akan 3 hari. 3 hari bagi yang ngambil nafar sani. Nafar awal, 4 hari 4 nafar sani. Nafar sani. Ya, atau umumnya hari kedua ya, setelah akobah itu sudah cabut biasanya. Sudah cabut. Kemudian masalah makanan jangan khawatir. Jadi kalau makanan nanti di Arafah, di Mina, panitia haji sudah menyediakan makanan, buah-buahan seperti di hotel. Ditarik 20 juta ya, oleh pemerintah Arab Saudi 5 hari itu 20 juta sehingga tempo hari ya begini itu namanya masyair ya. Dulu di masyair itu Arafah Mina bayarnya cuma 5.000 real. Sekarang 20.000 realan. Makanya kemarin pemerintah kalah kabut ya karena tambahan dana untuk masyair saja itu 1,5 triliun. Kalau tidak dibayar bisa nih orang ditokno. Itu. Makanya haji menjadi naik karena gara-gara ongkos di masyair itu yang sekarang panitianya dengan dari di Arafah kita tidurnya sudah di hotel, kasur ya, dan kasih selimut AC. Nah, nyaman sekali. Kalau di Mina juga demikian, dari kasur, selimut, AC. Jadi pindah tidur aja enggak apa-apa. Makanya jadi nggak perlu panik, nanti khawatir nanti di sana sudah nyaman semua. Ya kalau nggak keluar, katakan pada wukufnya itu kan hanya setengah hari lah, zuhur sampai ghurub. Nggak keluar pun ya keluar sebentar lah, nanti syarat itu kembali lagi nyaman lagi sama dengan hanya pindah tidur. Dan bahayanya kalau yang suka ngomong misalnya hanya ngobrol, ghibah dan rokokan, inilah yang akan menghilangkan kebaikan haji itu. Muncul itu tadi ghibah, rofas dan lain. Pasti ghibah di sana. Ini makanya harus pada waktu wukuf minimal lah dari zuhur ke setelah khutbah wukuf itu keluarlah menyendiri, cari tempat-tempat yang teduh untuk membaca Al-Quran, zikir-zikir. Kalau zikir kan saya kira capek, kemampuan orang paling sudah dapat 10.000 sudah capek. Kalau baca Al-Quran ada targetnya khatam itu loh. Ya, jadi yang perlu menjadi perhatian bagi jamaah haji, niat kita haji adalah melebur dosa, membuang dosa, menghapus dosa. Bukan malah menambah dosa. Yang paling banyak di sana itu ya masih riba, masih madu dan sebagainya. Ini yang repot itu. Dan ini kalau tidak ada kiai yang cereweti di sana, pasti semua akan ya sudah sama dengan gardu itu aja. Ini repot. Dan paling bahaya Ji, kalau nanti khutbahnya itu tidak pandai memainkan perasaan atau rasa, itu pun tidak bisa menyentuh. Sehingga ya biasa aja seperti tidak ada ya kayak orang khotbah Jumat aja. Iya. Ini maka khotib juga harus yang betul-betul yang baik, yang betul-betul tahu, sehingga nanti pada waktu khutbah wukuf itu betul-betul bisa menyentuh, membawa, mengingatkan, sehingga suasana khusyuknya itu betul-betul ada, rasa atau zauknya, nikmat daripada wukuf itu ada. Kalau enggak ya sama dengan kita pindah tempat, ngobrol ngalor ngidul, foto-foto begitu ya. Ini berarti harusnya tidak saja aman ya, sehingga ibadahnya biar temenan ya. Maka justru yang banyak ibadah nanti tidak banyak pengalaman di luar karena dia pasti duduk fokus. Ya ini sekarang akobah sudah selesai, kemudian sebaiknya jamaah ini ya sebaiknya mengambil nafar awal ataukah mengambil nafar sani, karena begini biasanya di woro-woro ya. Tahu kalau sekarang saya kurang tahu di woro-woro. Halo siapa yang nafar awal terus segera pulang ke melakukan tawaf ifadah. Ayo biasanya begitu. Biasanya. Enggak tahu sekarang apa berubah itu ya. Sama masih ditanyakan karena itu kan hak ibadah kan ibadah. Dan hotel pun cuma begini yang dikabarkan, yang mengambil nafar awal nanti tidak dapat makan di hotel karena makannya ada di Mina gitu. Jadi pastikan sehari itu lapar, sehari semalam itu kelaparan. Tapi banyak warung. Nah, kelaparan dalam arti itu kalau tidak makan. Tapi kan nanti inisiatif daripada kerombongan haji kan nanti pesan biasanya banjaan. Bisa
istilahnya udah manakipan, wis bar rambung manakipan nanti pesen sego ingkung gitu ya, nasi kebuli. Banyak. Dan Kemudian biasanya di komplek hotel ada warung ya, ada warung Indonesia ada. Artinya kelaparan itu dari hotel tidak kasih jatah makan, sehingga kita harus beli sendiri. Betul. Namun pihak hotel sudah memberi makanan kering, roti dan super mie. Sudah ada ya berarti ya. Dari awal tanggal 8 itu kan hotel tidak makan. Betul. Jadi tanggal 8 itu untuk makan tanggal 8 dan yang nafar Tapi di Arafahnya kan tetap makan disediakan. dapat. Yang tanggal 8 tidak dapat makan. Tanggal 8-nya ya. Artinya hotel pada tidak saat menyediakan makan. ke Arafah. Ya, tanggal 8 pas berangkat itu hotel tidak menyediakan makam di hotel. Ya. Tapi nanti diberikan di Arafah. pada waktu Arafah. Atau perjalanan Cuma menuju Arafah. dikasihkan makanan kering. Kue, super mie dan minuman jus itulah. Kemudian nanti yang nafar sani juga demikian. Yang ambil nafar awal nanti diumumkan yang nafar awal nanti di hotel tidak menyediakan makan. Bahasanya begitu. Karena jatah makannya ada di Mina. Maka dikasihlah makanan kering juga. Dan biasanya inisiatif dari Karom itu nanti ya kita pesen nasi ingkung untuk makan bareng-bareng, atau nanti kalau mau jajan kan banyak ya. Ada mukimin yang siap masak ya? Ada mukimin yang biasa sudah belanja maklari ya. Maklari ya sudah itu. Iya. Dan sudah dipersiapkan aman. Yang penting fulus ya. Fulus. Tapi kalau itu sudah masuk pada transaksi awal biasanya kan nanti ada EO-nya, EO pendamping, EO tambahan luar lah. Itu nanti yang sudah dari kambingnya, terus untuk makan jatah setelah dari Mas'aril Haram itu, kemudian city tournya itu kan EO-nya bukan dari pemerintah, tapi orang luar. Bukan tidak paket pemerintah. Bukan paket pemerintah. Tidak. Tapi paket pemerintah ada ya. Tidak ada. Kayaknya itu diserahkan pihak lain. Sehingga nanti perlu istilahnya pendamping guide orang lokal. Tapi nggak tahu ini sekarang ya. Kalau yang dulu itu ada dua penyelenggara. Nomor 1 city tour itu ditanggung oleh pihak hotel, maktab ya tadi seperti itu. Kemudian ada yang pengen nambah lagi, itu urunan sendiri ke tempat-tempat yang tidak di cover oleh sekarang hotel. tidak ada. Jadi itu nanti tergantung dari rombongan, ketua rombongan itu nanti ada city tour itu nanti dia kerjasama dengan orang luar. Orang luar, beberapa pihak yang sudah menghubungi istilahnya mukimin yang sudah siap cari uang lah. Cari uang, jadi nanti untuk membelikan kambing, kemudian menyediakan kendaraan untuk city tour dan makan bancaan untuk mau menjelang wukuf dan setelah wukuf gitu. Oke. Terus pengalaman Yati dulu lagi yang saya tanyakan. Pada saat musim haji kemarin, ada enggak city tour ke mana itu? Taif. Bukan. Yang Laut Merah. Ada enggak kemarin city tour ke kan Laut karena Merah? ada operasi tasreh ya. Jadi 2 minggu menjelang haji itu operasi besar-besaran. Ada 3 sektor. Kita ambil mikot pernah pada waktu menjelang sudah masuk bulan Dzulhijjah ya. Kita ambil mikot di Hudaybiyah itu sulitnya luar biasa. Ada 3 pos pemeriksaan ketat. Jadi bukan pemeriksaan apa itu corona enggak, tapi tasreh. Jadi nanti ditanyakan gelang tasreh. Nanti ada gelangnya khusus. Jadi maksudnya orang itu hanya di sekitar situ dari keluar dari ya. Gimana? Jadi hanya yang haji yang boleh masuk dan membawa gelang tasreh. Jadi setiap haji pasti sudah mendapatkan gelang tasreh. Itu nanti yang kasihkan kan pihak hotel. Hotel yang karena tasreh dan maktab itu nanti pihak hotel yang kasihkan. Nah, dan akhirnya yang lain tidak berani. Ada yang pernah maksa itu supirnya kena denda itu dendanya tinggi. Jadi pelanggaran lalu lintas sana itu ternyata mahal. Jadi 5.000 rial. 5.000 kali 4.000. Karena dikatakan dilarang ngangkut, masih ngangkut. Itu kena denda 5.000 rial itu. 5.000 rial kali 4.000 rupiah. Iya, sekitar berapa? 20-an juta. Memang harus begitu. Lumayan gitu. Jadi kesulitan
karena banyak operasi tasik sehingga jarang yang mengambil mikot di Hudaybiyah. Kemudian Kembali pertanyaan saya tadi, sempat tidak di city tourkan ke Laut Merah? Pada waktu saya dulu masih ada, sempat. dan nggak ada, intinya dari panitia sepeda Nabi Adam, Nabi Asam. kuburan Ibu Hawa dan sebagainya. Ada kesempatan city tour ke sana enggak? Tidak ada. Oh, Jadi ada ya, sebenarnya. sekarang city tour itu ya masing-masing Hanya di rombongan sekitaran saja ya. ya standar nanti ke Kuba. Tapi itu sudah inisiasi kita. Artinya inisiasi ketua rombongan yang kepingin city tour. Kalau ketua rombongan enggak ya enggak. Cuma nanti standarkan, nanti ada city tour, nanti istilahnya dikelola sendiri, membayar sendiri. Kalau kemarin ya semua paket ada yang 800, ada yang 600 real, ada yang 500 Apa real. diborong ya? Diborong ya untuk kambingnya sekian, city tour sekian, makan sekian. Nah, dari sini nanti perbedaan itu oto-otoannya di situ. Jadi sampai kemarin ada yang bertengkar juga masalah itu karena ini 600 real itu kok tujuan kok 800. Nah, Ya itu tergantung tawar-menawar. ya, maka harus pinter-pinter. Kalau standar ya, kalau untuk saya kira tahun kemarin dengan sekarang masih sama. Untuk kambing dam tidak usah besar-besar, Iya. 2,5 juta cukup. Ya 500 real ya, 500 atau 300. Kalau di bank yang asli ya, bank Rojak itu ya, itu sekitar 500 real. Jadi, Bank pemerintah. Nah, paket semuanya biasanya kan ada yang membuat 800 real, ada yang 700, ada yang 600. Nah, kemudian disinilah persaingan bisnisnya itu di situ. Bisnis kambing, bisnis dam ya. Ya, kambing dan paket istilahnya. Dan paket termasuk itu tadi ya, ya. city tour, kambing, kemudian gitu. hidangan tambahan. Itu termasuk kambing kurban apa hanya kambing tamato aja? Kalau tamato kan tidak diperintahkan berkorban, kan sudah dam. Oh itu ya. Ya, sudah dam. Oke. Untuk yang ifrat ya, yang dianjurkan untuk dam, untuk berkorban itu. Oh gitu. Jadi kalau yang tamato tidak harus ya. Iya. Tidak harus berkorban. Baik. Karena sudah beredam itu sama dengan korban. Ya sekarang apa namanya untuk tawaf ifadah. Ifadah. Tawaf ifadah itu ada dua versi. Ada dua versi. Ada yang biasanya ya. Ini tergantung orang per orang lagi. Ini menurut jenengan nanti bagaimana? Setelah dia melempar akobah, ada kalanya juga jamaah itu yang langsung ke Ifadah. Mekah, ifadah. Berarti itu balik lagi ke Itu namanya ke Mina. tanazul. Oh gitu. Yang tanazul ini biasanya haji plus. Jadi setelah akobah, kemudian dia menuju ke Mekah, ke Mekah ya. untuk ifadah, kemudian syai dan tahalulnya di sana. Ya, tahalul sani. Namanya tanazul. Jadi telah menyelesaikan prosesi haji dalam waktu 1 hari. Oh, Kemudian makanya dia cuma maksimum 25 hari ya. ya, maka biasanya untuk haji A plus itu begitu. Jadi dia tidak di Mina. Karena dianggap di Mina itu tidak wajib gitu. Oke. Saya kira nanti bisa selesai hari ini. Ini karena sudah ritual haji sudah selesai. Nah, begini. Bagi yang mengambil bagi kloter pertama itu langsung ke Madinah. Ya. Setelah dari rumah, musim haji. Oh, musim haji kan Madinah dulu, kemudian ke Mekah. Kemudian bagi yang kloter kedua setelah musim haji, kemudian baru dia berangkat ke Madinah untuk pulang ke Sowan Kanjeng tanah Nabi. air. Ya. Selama kegiatan yang di sana ya. Menurut pengalaman jenengan waktu itu kloter pertama atau kedua? Saya kloter pertama. Kloter pertama. Jadi Berarti kita di Madinah dulu ya. Di Madinah dulu. Kloter pertama se-Indonesia yang pertama duluan. Berarti Pesambutan luar biasa, dapat hadiah khusus. Ya. Luar biasa berarti ya. Bahkan kemudian setiap jamaah kasih bunga semua, kasih cendramata, suruh memilih. Ada tambahan saku enggak sih? Ada yang dapat ada. Wah, ada. Biasa ya. Jadi yang pertama itu luar biasa lah, dapat sambutan yang itu dari pihak hotel. Itu Covid ya, itu Covid pertama ya, berarti ya. Dari pihak hotel juga dari pihak kementerian itu ada kasih hadiah-hadiah. Ya ada yang dapat sajadah, ada yang dapat ya macam-macam lah, souvenir macam-macam. Dan masing-masing jamaah dulu dapat tas tentang mushaf Al-Qur'an. Sudah sampai sekarang ada ya. Sekarang masih ya itu hadiah dari pemerintah. Dari pemerintah kerajaan, ya. Dapat Al-Qur'an khusus itu memang luar biasa. Baik. Nah, sekarang kegiatan sudah selesai semua. Apa yang harus dilakukan para jamaah ini ya? Jamaah ini
setelah selesai melakukan ritual haji. Baik. Bagi yang gelombang pertama sih sempit sekali waktunya. Ya. Setelah haji otomatis selang 2-3 hari sudah harus pulang ke tanah air. Tapi kan ritual panjangnya di depan ya. Ritual panjang di depan. Kemudian untuk yang gelombang kedua ya di Mekah sangat pendek ya, sangat pendek. Ya. Dan saya paling lama 5-10 hari lah ya. 10 hari setelah itu baru di Madinah. Waktu cukup lama ini. Pada waktu di Mekah mungkin banyak dipakai untuk umroh ya. Kemudian di Madinah kan tidak bisa lama-lama. Karena di Madinah paling setelah 40 sholat itu tadi juga harus segera pulang ke tanah air. Apa yang harus dilakukan mereka? Ya, gunakanlah waktu sebaik mungkin ketika setelah prosesi haji atau sebelum haji. Kalau di Mekah ya namanya Mekah itu ya umroh, karena umroh itu kan beribadah di Baitullah itu namanya umroh. Jadi bukan hanya sholat jamaah. Kalau sholat jamaah kita bisa sholat di mana-mana, tapi ketika di Mekah gunakan sebaik-baiknya atau sesering mungkin umroh walaupun dari mikot terdekat yaitu Tam'in. Itu bisa naksi atau ikut bis kota, bis gratis itu ada dengan jam-jam tertentu. Jadi usahakan itu. Nah, paling banyak jamaah kita itu males karena paling banyak milih santai-santai di hotel, jagong, mangan-mangan, sopang shopping. Turun. Nah, apalagi situasi mau pulang itu pasti shoppingnya yang paling sering daripada beribadahnya. Ini sebetulnya sudah menghilangkan kebiasaan baik ya. Dan didukung dengan nanti biasanya instruksi dari petugas haji yang ya hemat tenaga dan sebagainya itu. Maka kesaran kami kita jauh-jauh datang ke Baitullah itu untuk beribadah. Bayangkan kalau harus umroh sendiri itu berapa puluh juta dari 30 rumah. Juta minimal. Nah, maka kalau selagi di sana perbanyaklah umroh, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah khatam lah targetnya yang bisa, atau perbanyaklah untuk sholat jamaah di Baitul Haram. Jangan mau ikut pendapat atau kecuali kepepet Allah ning hotel lae podo, jangan ya. Itu pendapat yang begitu ringan, dan buat apa nanti ada maqasid syar'inya, tidak ada. Kalau di hotel sama, di musola hotel sama, maqasid syar'inya tidak ada. Jadi apalagi zauknya, rasanya tidak ada. Maka bersusah payahlah untuk datang ke masjid untuk jamaah 5 waktu, bersusah payahlah untuk umroh selagi ada di sana, bersusah payahlah untuk memperbanyak amal kebaikan. Jangan bersusah payah untuk jalan berkilo-kilo hanya untuk mencari sesuatu yang sifatnya oleh-oleh. Dan ini banyak jamaah kita kalau jamaah itu sambat, tapi nek belanja mencari sesuatu, keliling kota Mekah dilaksanakan. Ini yang naudzubillah min dzalik itu. Padahal dia tidak tahu sekarang, saya kurang tahu sekarang. Di depan dulu itu keluar dari halaman masjid, toko emas. Oh iya, sekarang kan ditertibkan semua. Kalau toko emas ya pasti ada di toko-toko, karena kanan kiri masjid baik Mekah Madinah adalah pertokoan dan perhotelan. Bawahnya hotel adalah mal-mal dan toko-toko, gitu pasti. Luar biasa bagi yang ingin belanja. Nah, dan masanya memang kuning-kuning dan menggiurkan. Ya silahkan, tapi jangan lupa untuk memperbanyak datang ke masjid, bukan datang ke toko. Berangkat lewat toko. Begini Cici, yang memilih begitu yang ikut madhabnya petugas. Maaf petugas, karena paling banyak begitu. Terkadang bikin pertentangan antara petugas dan orang yang ibadah, karena banyak dibatasi. Jangan ini, jangan itu, khawatir ini, terlalu over dalam memproteksi jamaah itu. Ya mungkin maksudnya baik. Maksudnya baik, tapi makos itu syariatkan kalau di hotel sama, ya, sholat di hotel sama. Kemudian tidak usah susah payah ke masjid. Karena maqasid syar'inya apa datang ke Mekah itu untuk apa? Haji kan haji umroh dan ibadah yang lain kan mesti ini. Karena ling dungo cilik sampai tuwek paribasane. Harusnya ya selagi sehat datanglah ke masjid. Karena sholat di sana itu 1 rakaat sama 100.000 rakaat. Nah gitu kan. Berarti kebaikan di sana begitu. Dan masjid itu mana? Ya ketika kamu itu masuk membaca doa Allah maftahli itu namanya masjid. Karena
pengertiannya bukan hanya di tanah haram, tapi di Baitullah, bukan di tanah Bukan haram tanah aja, haram, ya. tapi Ada- Baitullah. sekarang ada yang mengartikan pokoknya di sana itu. Itu namanya pendapat yang mukhafif, itu wong keset-keset itu. Tapi dengan maqasid syar'iyah hilang. Tujuan sekarang tujuan beribadahnya apa kalau hanya di hotel itu? Nggih. Di hotel dimami koncone lah, mbok yo kalau dimami imam besar sana bersama orang banyak di tanah itu gitu loh. Nggih, Itu namanya qasidah, tujuan daripada bersyariatnya dapat, bukan hanya sholatnya aja. Nggih. Ya. Terima kasih ya, di banyak pengalaman yang perlu dicontoh ya, perlu dicontoh oleh para jamaah. Dan ini informasi menarik ini bagi para pendengar, khususnya bagi jamaah haji Indonesia, bahwa saat ini Kementerian Agama telah membuka sebuah sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi yang namanya Jemaah Lapor Gusman. Terus menteri. Jemaah Lapor Gusman. Jadi ini bagi para ketua rombongan ya, supaya nanti seyogianya mendownload ya, mendownload Jamaah Haji Lapor Gusman ini. Karena apa? Karena di situ Anda bisa melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan, khususnya ya, kekurangan-kekurangan tentang kegiatan haji. Jangan sampai seperti kasus kemarin ya, sebetulnya itu dipindahkan dari hotel yang lebih jauh ke hotel yang lebih dekat, tapi viralnya jamaah diusir. Nah ini kan repot ini ya. Nah viralnya jamaah diusir, padahal enggak, jamaah itu sebetulnya dari Pemindahan. dari hotel yang jauh iya. dipindahkan Gini hotel Ji, yang memang lebih itulah dekat. kesulitan pengaturan. Ya. Sekarang hotel itu kan lobinya terbatas. Ya. Kemudian gelombang datang jamaah itu bersamaan. Ya. Itu yang memang petugas hotel yang keteteran. Jadi kan tugas memindahkan barang itu kan dari petugas hotel. Ya. Itu yang keteteran. Itu memang prosesnya hampir 1 hari lebih. Ya. Apalagi orang-orang yang membuat viral itu ada Motif-motif Nah, kurang baik lah kepada Kementerian iya. Agama. Ini Ada pemerintah lah, pada banyak. pemerintah, ya. Kayaknya tidak beres itu. ya, Orangnya. Jadi memang itu orang tidak paham, mudah memposting, kemudian meng-share. Nah, itu yang repot. Makanya muncul aplikasi yang namanya Jamaah Lapor Gusman ya. Ini nanti bagus ini. Sebetulnya kalau kita mau lapor dulu kan banyak kasus ya, maka nanti Bejam Indonesia mohonlah ketika di Mekah Madinah itu yang sopan. Sopannya begini, sopan secara budaya, sopan secara perilaku. Secara budaya kita itu bangsa Indonesia yang datang ke bangsa Arab. Jadi basa kasar ra usah bedundu. Budayanya beda. Ora usah Beda bedundu jauh. nggo budaya Jawa di sana. Bedundu itu apa ya, Ji? Melepok. Nah, cara karena Jawa. ada yang Melepok, ya. sok Jawais istilahnya membawa batik, blangkon, nggawa wayang di depan Baitullah Ka'bah, foto selfie, langsung dicekel, tangkap itu. Memang sengaja kita tidak publikkan karena kita malu Ji, sebetulnya kasihan. Karena orangnya sudah dapat sanksi kemudian deportasi. Kemudian dibawa, dia tidak sempat haji. Kemudian ditahan di Jeddah. Dinego kementerian tidak bisa ya, dideportasi. Ini Ada kan merugikan. sudah pasti dinego kementerian, pasti Kan tidak mungkin tidak dibela. mungkin, ya, karena rakyat ini ya. Maka ini mohon maaf jamaah nggak usah bedundu. Belajarlah dari beberapa hal. Kalau kita datang ke Madinah, belajarlah dengan Rasulullah. Maka budaya Rasulullah yang kita pakai. Nggak apa-apa sampean bergamis, bersurban. Jangan malu-malu. Di Mekah juga demikian. Nggak apa-apa sampean itu. Karena kita itu tamu datang ke tanah suci. Di sana budayanya budaya lokal sana sudah diadopsi Rasulullah menjadi sunnah Rasul. Maka sudah tidak ada budaya di sana tapi sunnah Rasul. Yeah. Maka istilahnya ojo bedundu nang kono nggawa blangkon, nggawa apa, nggawa serba batik, nggawa ya yang bau Jawa-Jawa itu. Sudah kita itu berhaji. Bergurunya pada Rasulullah. Bergurunya dengan budaya sana. Jimat itu perlu ini. Karena ternyata yang bawa jimat ke sana itu malah ada yang gimana ya itu orang ketok apa-apa katanya. Ya jimat di sana itu dosa sebetulnya. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa.
nggawa sangu jimat takwa niku. Dadi rumangsa akeh dosane niku jimat sing ampuh. Sudah ke sana tuh merasa bodoh, merasa banyak dosa, lemah, dan yang merasa buruk-buruk itu. Nah, insya Allah mas selamat, lancar, selamat wilujeng. Tapi kalau sudah merasa bisa, merasa kuat, merasa sehat, nanti sana malah sakit, bingung. Karena ajaib sana. Banyak orang yang sakit ketika sana sembuh. Banyak orang yang orang tua dianggap di sana malah enggak mampu, malah kuat. Maka di sana keterbalikan dari apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita merasa bisa, dipastikan di sana bingung. Siapapun dia. Kalau merasa kuat, di sana pasti lemah, sok sakitan. Kalau merasa pintar, di sana kemarin menjadi bodoh di sana itu. Maka betul apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, bekal haji yang paling baik adalah bawalah dosamu, burukmu, lemahmu, dan ingin mendapatkan ampunan, perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jimat yang paling ampuh sih. Ya, cuma untuk penunjang ndak apa-apa jenengan bawa obat-obatan ya. Obat-obatan sebetulnya paling gampang itu sebetulnya jahe. Jahe itu banyak manfaat. Karena jahe itu pasti capek ya, di orang beribadah di sana pasti capek karena jalan itu, kalau kita di sini jalan dikit aja pakai motor mobil, karena di sana kita tidak punya motor di sana, tapi harus jalan kaki. Ada tip paling mudah untuk menghilangkan kesel itu wedang jahe. Secapek apa, dan kita karena kemarin kita juga sendiri tidak biasa diladeni santri, tidak ada yang ladeni, kita harus meladeni diri. Kalau bojo sih sana. Enggak apa-apa, satu kamar ada bojo semua loh situ. Nah, kebetulan temennya dia bawa jahe. Sudah aku tak tawakal karo jahe kita wasul itu. Jadi wedang jahe malam diminum itu pegel, paginya hilang semua itu yang. Ini malah ini nambah waktu sedikit. Ini mungkin bisa jenengan tambahi. Pada saat saya dulu mau berangkat haji, itu dipesan oleh Kiai Atohir. Di kuengko nek kono ada sesuatu yang kurang seret. Opo ae ya? Silahkan maca sholawat wasilah karo Kanjeng Nabi. Terus njaluk wasilah Mbah Kiai Haji Mutamakin ya itu. Ini pengalaman. Itu jimatnya orang Jawa ya. Orang mati lah ya. Pada saat di Masjidil Haram, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya bersama istri saya. Jamaah kalau di Masjidil Haram campur waktu itu kan masih boleh ya. Istri saya di samping saya, kemudian saya di sampingnya. Tahu-tahu istri saya itu tidak ada. Loh, kita diwong-wong ya. Reguler piye wong sakmono atiye. Terus saya teringat apa yang dikatakan oleh Yumat tadi. Membaca salawat kepada Kanjeng Nabi, wasiah kepada Mbah Mutamakin, baca Fatihah, ngerti-ngerti bojoku jenek kono iki. Nah, ini. Dan itu tidak hanya satu, banyak sekali. Ya mungkin ada pengalaman menarik sebelum kita akhiri acara ini. Ya memang begini, jadi ini tentang mengantisipasi ketika ada masalah secara spiritual. Jadi wirid yang tidak boleh lepas dari mulut itu adalah Shallallahu Alaihi Muhammad. Itu dalam kondisi apapun, sholawat Jibril lah. Itu sangat bermanfaat. Selain memang targetnya nanti juga akan kesampaian ya. Kita akan berjumpa dengan Rasulullah lah itu insya Allah. Apalagi target sampai ratusan ribu lah itu ada ijazahnya, ada sanadnya nanti. Shallallahu Alaihi Muhammad itu baik dalam keadaan apa saja. Bahkan tawaf pun pakai itu cukup. Karena timbangan tidak ada bacaan khusus tidak ada. Karena tidak ada, maka sudahlah untuk orang-orang awam yang itu Shallallahu Alaihi Muhammad aja ndriwiwilo ning nggone setiap langkahmu dalam proses haji mau dimanapun. Nomor 2, ketika terjadi istighfar dan duduk, kemudian wudhu saja, istighfar, duduk dan berwudhu, dan sholatlah 2 rakaat. Nanti insya Allah ada jalan keluar. Jadi nggak usah panik ketika ada apa-apa. Istighfar, kemudian wudhu, sholat dan duduk. Berdoalah, nanti Allah akan tunjukkan. Kalau orang Pati biasanya kemudian tawasul. Tawasul karo Syekh Ahmad Mutamakin. Itu kayaknya memang sudah menjadi langganan. Dan banyak karomahnya Mbah Mutamakin sana. Dan terbukti. Jangan lupa lagi manakib sih. Ini memang percaya nggak percaya. Jadi gini, ada jamaah itu yang diperkirakan hari itu tidak mampu untuk melaksanakan tawaf dan sa'i karena sakit. Sudah janjian pakai
petugas kursi roda yang bayarnya mahal sekali. Ya. Sekarang pada musim haji itu sa'i aja minta 1.500.000. Sa'i tok itu. Ya. Hari biasa 1 juta. Belum tahapnya. Nah, kemudian begini, sudah sampai ngebel anakmu, suruh baca manakib hari ini juga atau nanti jam sekian pada prosesi apa itu tawaf. Itu subhanallah, karena sekarang lebih canggih bisa kol-kolan, manakib wis rampung le. Wis mak. Itu subhanallah, kayak mendapatkan spirit baru, power baru, itu sehat, nyet tanpa kursi roda, tanpa bayar. Maka memang jimat tawasul itu di sana. Maka benar yang dicontohkan kiai-kiai sepuh itu dimanakipi di rumah itu jangan pernah menyempelekan hal. Ternyata itu semacam apa ya? Ada satu energi langit yang langsung datang, wus gitu. Dan ini cocok dengan hadis Nabi, Ci. Jadi hadis Nabi itu Nabi mengatakan doa yang tidak ditolak Allah itu 4. Pertama, doanya yang orang yang haji. Selama prosesi haji itu mustajabah, tidak ditolak. Kedua, orang yang sakit sampai sembuh itu doanya mustajabah, tidak ditolak. Ketiga, orang yang berperang sampai pulang. Keempat, doanya saudara Islam yang tidak ada di depan kita. Sekarang mereka ada di Jawa, kita ada di Mekah. Itu doanya orang Jawa untuk yang kita di Mekah pun mustajabah. Dan sebaliknya doanya kita yang untuk di Jawa itu mustajabah. Dan kekuatan manakib tawasul ini sangat luar biasa sehingga seolah-olah itu tidak percaya. Sampai akhirnya orang sekarang ini, orang ini dulu sebetulnya tidak percaya dengan apa itu tawasul dan manakib karena wong sudah di Mekah semua sudah mustajabah kok. Ternyata bagi dirinya belum mustajabah. Ya seperti tadi yang saya katakan tadi, contoh tadi. Ya, ternyata tawasul khususnya pada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir itu ternyata ada spirit baru, kontan tidak pakai nanti. Itu yang sangat luar biasa. Dan itu beberapa orang dan banyak orang lah yang sudah kita saksikan secara nyata ketika mereka mendapat problem kesehatan atau yang lain yang diperkirakan sudah tidak bisa, sudah yang rumah cari kiai-kiai kok jangan sepelekan kiai dusomu walaupun belum haji, peseni aku manakibnya yoi dongakno aku sehat selamat. Itu subhanallah, Allah langsung ijabah itu. Dan itu nyata sampai sekarang mereka suka manakib gara-gara itu. Itu karena prosesi haji itu dalam kesulitan mereka diberi kemudahan. Ya, jadi kadang-kala tidak masuk akal, kadang-kala tidak masuk akal. Tapi kenyataannya bisa dirasakan. Ya, karena saya sudah mengalami sendiri mengalami sendiri. Nah, inilah namanya kerendahan hati. Karena haji itu tujuannya adalah wukuful qalbi, wukuf di Arafah, menghentikan seluruh ego manusia, menghentikan seluruh kekarapan manusia untuk hanya patuh tunduk mendapatkan menunggu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada bedanya antara kaya miskin, rojo, rakyat. Maka siapa yang datang ke sana membawa dosa pasti diampuni. Siapa yang membawa kebodohan pasti dipinterkan. Siapa yang membawa sakit akan disembuhkan. Siapa yang membawa kemiskinan akan dikayakan. Tapi jangan sekali-kali ada perasaan lebih daripada yang lain. Pasti dihinakan Allah, itu nyata. Satu menzolimi orang, jangan pernah. Ini kisah di depan mata saya. Ada seorang jamaah lah dari lain daerah. Itu kebetulan jamaah kita yang sudah duduk di kursi. Kemudian diusir. Itu di bis saja, diusir. Itu bis saya, itu suami saya mau berdua. Itu diusir. Kemudian ibu ini keluar. Itu nggak pakai lama. Kemudian si ibu ini keluar bis, kecepet tangali. Bengok itu. Dia mendolim orang, langsung terdolimi di sana. Artinya di sana itu cespleng. Cespleng, balasannya cespleng. Balasannya itu cespleng, betul. Maka kebaikan yang kita lakukan pun sakal akan mendapatkan balasan dari Allah. Maka saya kira apa yang biasa kita lakukan di sini akan mendapatkan balasan di sana. Kalau di sana itu, di sini suka sedekah ya di sana dapat sedekah. Di sini suka memberi, di sana banyak diberi orang gitu. Di sini itu banyak mendoakan, di sana didoakan orang dan sebagainya. Tapi jangan takut waktu salahnya di sini, kayak di sana jangan ya. Jangan takut, bawa saja itu seluruh kesalahan. Sadari jadi datang haji itu menyerah pada Allah. Ya. Sebesar apapun, mau pezina pun, pembunuh pun, rentenir pun, sudah datang saja, bawalah dosamu dan carilah ampunan Allah. Pasti diampuni Allah.
Nah, justru yang sungguh-sungguh inilah yang akan diampuni. Tapi yang merasa aku seranti itu saya pengalamanku kaji bolak-balik, umroh bolak-balik, gampang. Dipastikan dia akan sengsara di sana. Baik. Rupa-rupanya ini yang terakhir ya bahas haji. Tapi kalau ya itu mau bahas haji untuk yang akan datang, monggo ya. Karena masih ada waktu, masih berangkat haji Pati itu tanggal berapa? 16 ya. Nanti kita akan bacakan banyak hadis tentang manfaat-manfaat haji. Mungkin masih bisa didengarkan pendengar kita tentang manfaat haji yang tidak biasa diterangkan oleh pengajian-pengajian umum. Agar untuk menginspirasi dan memberikan yakin orang yang haji itu luar biasa. Terima kasih Yati, dan kabar menarik juga ini bagi warga Pati karena ada tambahan 65 jamaah haji yang akan diberangkatkan di kloter paling akhir ya. Untuk seluruh Jawa Tengah cukup banyak, tapi Pati mendapat tambahan 65. Tapi itu juga ada sebagian yang tidak memanfaatkan karena banyak kendala. Mungkin pada saat pas ini dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan jemaah haji kita di Pati yang tambah 65 ini semuanya bisa berangkat. Matur nuwun Pak Adi, Yati, ya Bah ya. Iya Bah. Kalau santri-santri menyebut abah ya. Bukan ya abah ya. Ya bukan. Kalau ya ini sebetulnya pergeseran bahasa. Kalau dulu kan bapak kiai, romo kiai, sekarang abah ya. Nanti mungkin ada mas kiai atau bro kiai. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji kita yang akan berangkat nanti pulangnya membawa haji mabrur. Amin. Mudah-mudahan menjadi haji mabrur, diberi kemudahan dan mabrurnya sepanjang hayat. Amin. Haji mabrur sepanjang hayat. Itu yang terpenting. Matur nuwun, mungkin Yati bisa nutup dengan doa. Ya, bawalah bekal untuk menuju Baitullah. Berbekallah sebanyak mungkin. Ya, namun sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah, rasa takut kita pada Allah, pengharapan kita pada Allah. Itulah sebaik-baik bekal untuk menaikkan haji dan umrah. Semoga Allah menolong kita semua. Amin. Bisa melaksanakan wajib, rukun dan sunnahnya haji, pulang membawa haji yang mabrur wal mabrurah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembali ke Mas Ari. Kami berdua mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, episode berikutnya sekali lagi nanti kita akan membahas tentang ibadah haji. Hadis-hadisnya juga cukup banyak dan Anda akan mendapatkan pengetahuan baru berikutnya. Saya Rifan Ili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Matur suwun, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.